Baru perdana ini Mantri Santo bertemu sama biksu yang luar biasa baik. Masya Allah, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua, saling toleransi beragama, saling tolong menolong sesama hidup. Itulah prinsip hidup Santo Mantri ODGJ Channel. Ini lokasi yang pertama, Mas. Oh, lokasi pertama. Kita lihat ya. Kita langsung ya. Iya. Takut hujan kan, Pak? Ini lokasi pertamanya nih. Dari ini sampai iya. tiang ono ya. Oh, yang sana ya. Oke, tiang yang iya. Nah, ini ya. Kalau ini pembuangan air lebih mudah. Karena ini ada selokan air. Kalenan ya. Oke. Kalau untuk pembuangan besar air, banget pemirsa. Posisinya ini juga turun. Ini lebih mudah pembuangan air. Masih air ya. Sirkulasi air. Karena kalau road itu kan butuh air kan harus air ya. Turun ya. Untuk pembersihan, kebersihan. Ya. Ya, ini pemirsa anunya. Tempatnya besar banget. Saya tuh bayangan saya tuh paling serumah gitu, Pak. Ternyata besar banget. Ini bisa menampung banyak, lebih dari punya Pak Purnomo. Sedikit merefresh teman-teman, Arifin ini dari Pati. Terus ibunya itu gangguan jiwa dan tinggal di sebuah panti di Blora. Kamu kabarnya pengen nengok ibumu? Kangen? Kangen. Ibumu sopo jenenge nang? Pipi. Mbak Pipi. Pipi. Mau tak antar ke sana? Pipi Supriyati. Pipi Supriyati. Supriyati. Mau tak antar nengok ibumu? Kita cari waktu ya. Mbahmu di mana? Rembang. Di Panti Rembang. Jompo, Panti Jompo. Yang terus gede nih kayaknya. Jadi ibunya gangguan jiwa taruh di panti, mbahnya juga sama, ndak punya keluarga. Bapak tidak tahu entah di mana. Di Kalimantan. Oh, di Kalimantan. Yang satu. Bapakmu yang satu Kalimantan. Satunya lagi di Lombok. Bapakmu piro? 2. Waduh, Cak. Nikah lagi. Mamakmu nikah lagi. Terus pergi di Lombok. Oh, kamu tuh ganteng banget loh, Cak. Baik, Mas. Terus suka sholatnya Mas? Sholat duha. Sholat duha. Dan malam itu bangun Tahajud. Tahajud. Ada yang ngajari atau bagaimana? Nggak ada. Nggak ada yang ngajari kalau tahajud loh. Kalau untuk sholat 5 waktu diajari memang ya. Diajari. Yang nyuruh kamu sholat tahajud sopo, Pin? Sendiri. Kok kamu sholat tahajud? Biar apa? Kamu pengen apa? Biar Pak Santo lancar. Biar Pak Santo lancar ya Nang ya Allah Gusti. Biar Pak Santo lancar, biar nengok kamu terus. Doa anakku Arifin satu persatu terkabul. Tahajudnya berdoa untuk Mantri Santo agar lancar. Kini 2 hektar tanah siap bangun, Gria Sehat Jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, hari ini habis sholat Jumat, nanti rencana habis pulang kantor sore hari. Setelah jam kantor, Mantri Santo akan datang ke salah satu kecamatan Celuak di Desa Ngablak. Ya, hal ini menindaklanjuti kemarin ada salah satu viewers, beliau seorang biksu di Jakarta tapi aslinya Ngablak, menawarkan ke Mantri Santo dengan menelpon, ya. Nelpon Mantri Santo menanyakan visi dan misi channel Mantri. Saya jelaskan kalau untuk visi dan misi Mantri Santo membuat channel ini adalah untuk mengembangkan channel agar bisa membantu banyak ODGJ,
baik itu konsultasi, edukasi maupun nanti rehabilitasi di masa yang akan mendatang, terutama untuk ODGJ yang kurang mampu. Nah, dari situlah ternyata beliau itu pernah melihat channel saya bersama dengan Purnomo Belajar Baik, yaitu salah seorang polisi yang di Lamongan. Waktu itu Mantri Santo bulan Ramadan di tahun 2022 bersilaturahmi di Pak Purnomo. Juga gitu dan ya gitu pastinya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada bulan Ramadan ini saya ngefan banget sama Pak Pur ini. Lihat channelnya sudah bertahun-tahun, tapi saya memberanikan diri membuat channel sendiri itu baru 3 bulan. Alhamdulillah. Iya, 3 bulan. Dalam 3 bulan ini bulan pertama sepi, bulan kedua mulai rame setelah saya niru Pak Pur. Ya. Jadi saya ke desa-desa ngasih penyuluhan ke keluarga dan masyarakat biar mereka tidak memasung orang-orang gangguan jiwa. Saya kadang dampingi kader kesehatan untuk membebaskan pasung sama ngasih penyuluhan biar mereka berobat di puskesmas. Nah, Keren. terus pelan-pelan saya juga kalau misalnya ada lihat gelandangan seperti itu, walaupun saya nggak punya panti sendiri, tapi kalau misalnya saya ada panti pemerintah atau swasta, saya antar, Ya. saya antar ya semampunya. Ini Pak Pur. Ya, jadi saya Pak Purnomo alhamdulillah kedatangan tamu yang luar biasa. Semua memang perlu proses ya. Kita berbagi itu tidak harus menunggu mampu. Namun kita belajar mampu dulu untuk belajar berbagi. Sama, saya dulu juga nggak punya panti. Saya dulu cuma bisa menampung 1 maksimal 5 orang. Habis itu saya antar pulang. Namun alhamdulillah Allah pantaskan saya untuk mendirikan sebuah panti sendiri. Ada dokter sendiri, ada tim ruqyah sendiri, ada guru ngaji sendiri, ada pendamping sendiri. Mudah-mudahan Allah kasih sampai juga. Amin. Caranya mampu dulu, mampu itu belajar ya. Iya. Nah, belajar action nanti pasti dimampukan. Monggo. Iya. Itu lagi istirahat ya. Iya, Pak. Nah, persiapan nanti ikutin ya. Hari ini saya nanti bikin kegiatan channel YouTube. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد لله على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت السلام منك السلام عليك نعوذ بالسلام وحينا ربنا بالسلام وأزحنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Cokot dibuka mulutnya. Subhanallah walhamdulillah alhamdulillah 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 alhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar. 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 Allahu akbar.
Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Bayangkan di sekitar kita, dengan sangat mudahnya kalau kita berjalan, kita menemukan orang-orang terlantar. Kita menemukan orang-orang dengan gangguan jiwa. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kami merasa menjadi salah satu dari ribuan orang yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk merawat mereka. Allahu Akbar.
seberapa susah merawat orang-orang dengan gangguan jiwa? Kalau saya katakan sangat amat susah sekali. Karena mereka nggak kayak kita, mereka diajarin kadang berontak, kadang mukul, dan sangat membahayakan. Namun dengan berjalannya waktu 6 tahun ini kami semakin paham. Kembali lagi, orang dengan gangguan jiwa itu kan nggak bisa dikatakan siat terus. Kalau dikatakan bahaya, sangat bahaya. Kalau memang kita belum paham dan belum mengetahui caranya bagaimana. Kalau dia lagi sakit, kami harus siap 24 jam. Kami langsung harus siap bawa ke rumah sakit. Hidup nyaman, tenang, itu bukan dilihat dari materi saja. Namun pada saat kita melihat orang lain itu bisa bertemu dengan keluarganya, yakinlah bahwasanya kebaikan itu akan kembali 1000 kebaikan untuk kita. Dan kenapa kok saya memilih merawat mereka? Karena kita sama-sama manusia. Setelah kami menemukan orang dengan gangguan jiwa, orang terlantar, setelah kami kita masukkan di akun media sosial, pasti ketemu. Dari setelah ketemu itu kita ngelihat aura kebahagiaan, yang mana puluhan tahun tidak ketemu dengan keluarganya. Setelah ketemu dengan keluarganya, mereka sangat bahagia, tangis haru. Dan di situ saya merasakan ada kepuasan batin tersendiri. Saya bersama istri sepakat bahwasanya kita akan mendirikan sebuah yayasan sosial. Awal mulanya kami hanya mampu merawat 5 pasien orang dengan gangguan jiwa tanpa kita melakukan apapun. Jadi cuma kita tampung mereka sambil berharap mereka ketemu dengan keluarganya. Untuk warga masyarakat di sekitar saya, di sekitar lingkungan, awal mulanya mereka nggak yakin bahwasanya orang dengan gangguan jiwa itu bisa sehat normal kembali. Penolakan itu muncul malah dari istri saya sendiri yang pertama. Karena belum memiliki keahlian untuk merawat orang dengan gangguan jiwa. Kami rawat satu rumah. Kalau malam teriak-teriak, BAB di tempat segala macam. Namun karena istri saya ya bagaimana, wong itu sudah memang jalan hidup saya. Saya memilih untuk merawat mereka sehingga istri saya sekarang mendukung. Dan masyarakat sekarang sudah paham, sudah tidak ada jarak. Jadi di saat pasien orang dengan gangguan jiwa saya ajak interaksi, aktivitas di luar, masyarakat sekarang nggak ada perasaan takut. Bahwasanya mereka tahu bahwasanya orang dengan gangguan jiwa juga manusia. Halo, Assalamualaikum. Saya dikasih amanah sebagai Kanit Bin Polmas Polres Lamongan. Jadi kita bersama-sama melakukan kegiatan yang menghadirkan polisi itu harus hadir ada di tengah-tengah masyarakat. Jadi latar belakang kami fokus untuk merawat, membina orang-orang gangguan jiwa, orang-orang terlantar, anak jalanan. Orang dengan gangguan jiwa itu memang sangat kompleks, sangat perlu perhatian. Sehingga pada saat itu saya hanya mampu menampung mereka dengan tujuan mereka bisa berkumpul dan bertemu dengan keluarganya tanpa melakukan treatment apapun, tanpa melakukan pengobatan apapun. Hal yang patut dicontoh oleh sosok Aibda Purnomo ini yaitu tentang keuletannya beliau, keteladanannya, dia tidak ada rasa takut dan rasa lelah dalam melaksanakan kegiatan baik tugas kepolisian maupun kegiatan sosial Aibda Purnomo. Saya sangat mendukung dengan kegiatan Aibda Purnomo karena dengan kegiatan Aibda Purnomo ini adalah salah satu sosok anggota Polri yang bisa dekat dengan masyarakat. Semoga semakin banyak Purnomo-Purnomo yang lain. Saya adalah salah satu relawan dari Yayasan Berkas yang mana dulu itu sebelum saya gabung di Yayasan Berkas itu melihat kegiatan Purnomo Belajar Baik, yang mana seorang polisi punya kredibilitas tinggi untuk bisa memperhatikan sekeliling termasuk Fakir Miskin, Yatim Piatu, Duafa, dan itu sangat bermanfaat sekali. Dan saya ingin seperti beliau, Pak Purnomo itu.
kegiatan sosial ini tidak bisa kami lakukan sendiri karena memang benar-benar butuh pengorbanan yang luar biasa. Waktu juga iya, uang juga iya. Dan ada beberapa cerita-cerita menarik yang mana ternyata masalah masih ada. 5 pasien orang dengan gangguan jiwa yang saya rawat seluruhnya tidak diketemukan keluarganya. Kan tidak mungkin mereka saya kembalikan lagi ke jalanan. Akhirnya saya bawa mereka ke rumah sakit jiwa dan itu pun terbentur waktu. Akhirnya saya bawa ke pengobatan alternatif yayasan sosial yang mana mereka juga berbayar. Setiap bulannya kami menyisihkan uang untuk membayar biaya mereka. Karena saya di rumah itu sering berantem sama keluarga, Mas. Tanpa disuruh pun saya bekerja. Tapi setelah hari raya pun saya mau ketemu istri saya itu nggak boleh. Akhirnya saya berontak sama paman saya. Dengan diberontak itu saya dirantai, Mas. Ya, saya dirantai nggak tahu kenapa. Kok hati besar saya ini muncul ada sesosok polisi yang lewat depan rumah, habis itu ke ruang tamu dan melepaskan rantai saya gitu loh, Mas. Jos pokok, jos teratur sedino 3 kali. Sholatnya 5 kali. Aku tapi siji. Nyaman apa ora? Nyaman. Tapi untungnya habis rantai itu dibuka, hati saya tuh plong. Karena rantai itu kalau sudah melekat di benak kaki, Mas, jadinya saya nggak mau diapakan. Terus masa depan saya ini mau gimana gitu. Gak taunya Pak Pur itu sosok polisi yang baik datang ke rumah dan melepaskan rantai itu. Saya peluk, Mas, saya peluk. Saya itu gak bisa mengungkapkan, Mas, dengan hati saya. Disuapin bakso pun itu keluarga aja nggak ada yang pernah nyuapin bakso, apalagi orang lain. Ini Pak Purnomo yang tidak kenal saya, menganggap saya keluarga, menganggap saya sebagai saudaranya sendiri atau kerabatnya, menyuapin saya, Mas. Kami sampaikan kepada masyarakat bahwasanya memang merawat orang dengan gangguan jiwa itu sangat rumit dan perlu ketelatenan. Sehingga kalau kita ngelihat ada tetangga kita yang sakit, jangan pernah kita menyalahkan karena memang kasihan. Di tempat kami sudah tidak ada orang dengan gangguan jiwa yang dipasung. Karena yang kami rawat per hari ini ada 17 pasien yang keluarga enggan menerima. Dan kalau memang ada beberapa orang gangguan jiwa yang ketemu lagi dengan keluarganya, kami sampaikan bahwasannya pemerintah sekarang ini sudah memberikan layanan gratis sehingga kalau bisa tidak dilakukan pemasungan lagi. Ini tadi nggak sengaja. Biasa ini yang saya lakukan sehari-hari. Jadi saya selalu keliling dan ini tadi kita menemukan orang dengan gangguan jiwa di pinggir jalan. Memang awal mulanya selalu berontak. Namun karena kita ini benar-benar kita perlakukan mereka dengan hatinya kita, mereka akan nurut. Beda kan tadi auranya kan mau marah. Sekarang dia nggak marah.
dari hati. 100 orang yang 65 itu gratis, dari mana? Dari mana? Dapat untung Mas, nggak dapat untung. Dapat untung YouTube aja itu sudah pas-pasan, apalagi merawat orang 100. Semoga Pak Pur diberi kesehatan, diberi rezeki yang banyak, dan supaya bisa merawat adik-adik saya dan kakak-kakak saya di sini, Mas. Mumpung kita masih diberikan umur, ayo kita lakukan kebaikan. Apalagi kita sebagai anggota kepolisian harus bisa memberikan contoh tauladan, karena tidak semuanya orang mau dan mampu. Namun kalau kegiatan ini kita lakukan bersama-sama, saling bergandengan tangan, insya Allah kegiatan ini bisa berlangsung lama dan manfaatnya bisa kita rasakan sama-sama. Belajar bagaimana untuk membuat sebuah yayasan. Nah, doa beliau, sudah mantri, kamu yakin saja, asal kita ada niat baik, insya Allah akan dimampukan dengan cara-caranya. Nah, hari ini Jumat berkah, Allah mengabulkan doa itu. Salah satunya, Mantri Santo ditawari 2 lokasi tanah. Saya nggak tahu seluas apa, untuk membangun yayasan suatu saat nanti. Kita akan cek, kita akan survei, dan tentunya Mantri Santo matur suwun sangat terima kasih sekali atas support dan doa dari Pak Komandan saya, Purnomo Belajar Baik, sehingga ada viewer seorang biksu di Pati yang kerjanya di Jakarta memberikan, hendak memberikan tanah untuk dikelola sebagai yayasan. Nanti kita shooting bagaimana kondisi di lapangan. Mudah-mudahan rumah sehat jiwa ini semakin berkembang, semakin bisa menampung orang-orang yang gangguan jiwa, terutama yang belum ditemukan sama keluarganya. Dukung terus channel Santo Mantri ODGJ bersama Mantri Mahfud yang luar biasa. Pati Kudus. Saya doakan nanti Mas Mantri Mahfud dikasih ambulan atau dapat mobil gratis dari sponsor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumat bersih berkah. Sehat selalu ya. Ya. Ya, nanti kita akan izin boleh direkod apa enggak ya, kita ngobrol-ngobrol, soalnya baru perdana ini Mantri Santo bertemu sama biksu yang luar biasa baik. Masya Allah, bineka tunggal ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua, saling toleransi beragama, saling tolong menolong sama hidup. Itulah prinsip hidup Santo Mantri ODGJ channel. Mas. Sama kameramen saya yang biasanya bantu Pak, salam hormat ya. Ya, perawat juga baru selesai dari sekolah, lulus baru mau daftar kerja. Ya. Berarti kesehariannya di Jakarta, Bapak? Di Jakarta sama banyak Jakarta, Blitar. Ke sini ya. Ini lokasi yang pertama, Mas. Oh, lokasi pertama. Kita lihat ya. Kita langsung ya. Iya. Takut hujan kan, Pak? Ini lokasi pertama. Hmm. Dari sampai Iya.
Yang ono ya. Oh, nang sana ya. Yang Ah, yang iya. ini ya. Kalau ini pembuangan air lebih mudah karena ini ada selokan air. Kalenan. Silakan. Kalenan ya. Oke. Kalau untuk pembuangan Besar air, banget pemirsa. posisinya ini juga turun. Ini lebih mudah pembuangan air. Masih air ya. Sirkulasi air. Karena Iya. kalau hemodialisis kan butuh air kan harus Oh, air ya. turun ya. Untuk pembersihan, Iya, kebersihan. kebersihan, Iya. Karena yang saya pelajari di daerah Bekasi itu harus turun dia, dan kalau lebih parah kan dia kadang ngising ning sanggon nguyuh sanggon. Oh, yang biar bersih. Iya, Iya. biar bersih. Nah, ini posisinya lebih turun. Oh, berarti pernah di Bekasi ya, Pak ya? Belajar di sana, di panti juga? Anu sering bagi nasi box. Oh, nasi box. Luar biasa. Saya pengalaman luar biasa nih Pak, bisa bertemu Bapak. Berarti kesehariannya, kehidupannya sosial, bakti Ya, sosial seperti itu. Lebih banyak sosial. Terus suka bikin nasi box di jalan sambil naik sepeda nanti dibagi. Oh, iya. Terakhir kemarin di sini saya di Panti Rokmi. Panti Rokmi. Panti itu Jompo. Jompo ya. Iya, Jompo. Jompo. Mangga. Ya, ini pemirsa anunya. Tempatnya besar banget. Saya tuh bayangan saya tuh paling serumah gitu Pak. Ternyata besar banget. Ini bisa menampung banyak, lebih dari punya Pak Purnomo. Iya. Kalau Pak Purnomo kan cuma satu rumah besar Pak. Satu rumah ya. Beliau mengorbankan satu tempat tersendiri begitu. Karena setiap yang dia tangkap, dia temukan, dapat laporan dari Satpol PP seperti itu, tampung di situ, nanti diumumkan ke keluarganya. Kalau misalnya sudah ketemu sama keluarganya, diantar pulang. Seperti itu. Itu tujuannya seperti itu. Makanya saya akhirnya belajar di sana. Terus akhirnya Bapak bisa menemukan, melihat di channel ya, di YouTube. Iya, Pak Purnomo. Karena saya menghubungi Mas Adi lama ya. Belum ada respon. Belum, iya. Saya tahu saya lebih berkonek sama jenengan. Ya. Ya kita bisa ngobrol-ngobrol dulu ya Pak ya. Oke. Dan nanti yang lokasi kedua tinggal pilih. Tapi lokasi kedua jauh dari perkampungan. Perkampungan. Iya. Ngopi mboten? Saya enggak, biasanya cuma air putih saja. Saya merinding atas kebaikan Bapak itu sama. Masya Allah. Berarti apa namanya ini sering bagi-bagi, kayak kalau di kita kan Jumat berkah tuh Pak, kalau hari Jumat kan. Nah, semacam seperti itu ya, mungkin ya. Iya. Berbagi sini. Ya. Kalau saya ya tidak pakai waktu sih. Lama soalnya. Enggak. Izin ya Pak. Oke, monggo. Iya. Kita sama-sama dalam kata kita sama-sama berjalan di jalur Tuhan. Tuhan, ya betul. Ya. Tuhanan, betul. Hanya keyakinan itu kan yang membedakan saja. Itu prinsip masing-masing. Ya, tapi kalau untuk kemanusiaan kan sama semuanya. Iya. Jadi kita berbuat baik, berbuat kebajikan, berbuat baik, kita tidak usah dari keyakinan seseorang. Ya, betul Pak. Jadi kita lebih hidup lebih merdeka. Iya, betul. Surga itu kan bukan milik kita, milik pribadi, milik yang beriman. Yang beriman. Maka jujur saya dari tahun 98 itu sudah bergerak di bidang terutama di ODGJ yang ada di Bekasi, namanya Panti Galuh. Di Panti Galuh, ya. Itu kita menampung 500 orang. Ya banget ya. Iya. Jadi ada yang ditemukan di jalan. Ada yang ditemukan di jalan, ada yang diantar oleh dinas sosial, ada yang dari keluarga. Tapi dia tidak turun ke jalan. Kebanyakan dia tidak turun ke jalan, banyak diantar. Iya. Nah, itu di sana itu saya tiap bulan tuh membuat kegiatan nasi box. Oh, nasi box. Iya, nasi box.
dibagikan ke mereka. Iya. Jadi awalnya saya takut dengan orang gangguan jiwa. Iya, awalnya sama Pak. Kameramen saya, semua orang yang pernah terlibat di saya. Bayangannya kan belum punya ilmunya juga ya. Dulu sejak saya kecil itu pasti kalau lihat orang yang gangguan kejiwaan itu takut. Iya, seperti itu awal-awalnya. Iya. Nah, itu saya setiap dari 98 sampai kemarin, terakhir bulan kemarin. Sebelum saya ke sini saya juga itu tetap sampai saya ke Tangerang, ke Lemah Abang, itu daerah perbatasan antara Jakarta sama Karawang. Iya. Nah, di situ macam-macam, ada yang oleh Kristiani, dengan pendeta, dengan Muslim. Itu banyak sekali. Dan dari situ saya sudah satu saat saya akan membuat. Iya. Tapi kayaknya saya tidak bekerja sendiri. Itu di keyakinan di batin saya bicara seperti itu. Tapi kita tidak bekerja sendiri. Nah, itu tetap mimpi itu tetap saya gantung. Makanya lokasi ini saya tidak boleh apa-apakan. Selama 10 tahun ya. Jadi mau bikin apa saya jangan, nanti ada khusus yang lain. Ya. Terus ada satu lokasi lagi. Itu ya pengen membuat sendiri, bekerja sendiri, tapi belum ada nyali. Nah, terus kalau di daerah Bekasi itu kan yang sudah sadar, mau sadar, terus arah perbaikan itu kan beda-beda. Jadi kalau arah perbaikan itu kan kita biasa connect. Iya, connect. Kalau masih penanganan itu kan brutal. Iya. Macam-macam itu. Macam-macam, iya. Jadi situ saya yang brutal itu saya belum bisa mendekati. Iya, belum berani. Dan saya berpikir ya oke lah, saya punya lokasi. Nanti ada yang dengan waktunya berjalan, nanti teman-teman semua dari Bugis, dari apa mungkin. Iya. Nah, masalah keyakinan saya tidak harus memaksakan, tidak harus memasukkan keyakinan. Iya. Walaupun lokasi di sini saya tidak akan memasukkan. Tetap kembali ke keyakinan masing-masing. Iya, betul Pak. Ya, saya melihat. Karena kemarin Pak Purnomo itu yang lagi naik viral ini kan si Sony ini. Sony Pedet ya? Pedet, iya. Sony ini. Iya. Di situ saya hampir tiap hari saya menonton. Itu sudah saya pelajari ini. Iya. Mas Adi pun juga saya pelajari. Nah, terakhir saya ketemu Mas Sony terus saya lihat, terus kemudian ada di Lamongan itu. Jadi itu kan ada ngomong ini dari Pati. Oh, yang aneh saya. Gitu. Oh, luar biasa. Ternyata lihat saya di TV bersama Pak Purnomo, beliau Pak Biksu. Semoga sehat selalu ya Pak ya. Terus lanjut Pak. Setelah itu di situ saya terbuka lah. Coba saya menghubungi apakah ini ada jodoh. Kalau bahasanya jodoh karma. Jodoh karma. Jodoh karma. Iya. Kemudian saya mencoba untuk, kan saya cari dari itu ada nomor telepon. Akun iya WA. Saya WA 3 hari 2 hari gitu. Nggak apa-apa, saya sadar bahwa kita memahami bahwa nggak seperti yang biasanya. Kesibukan dan semuanya. Hanya sudah 3 hari baru bertalas. Iya. Kemudian ke 7 hari baru bertelepon, itu masalah. Iya. Dan waktunya berjalan. Pasti sudah ada respon. Respon, iya. Itu juga sudah terima kasih. Sama-sama Bapak. Ya luar biasa pemirsa, ini semua Tuhan yang mengatur. Saya punya mimpi ini sudah 1 tahun yang lalu Pak. Setahun yang lalu maka saya membuat channel ini berkaca dari saya menemukan yang seperti saya ceritakan di telepon. Saya menemukan salah seorang yang namanya Arifin ya Mas Mahfud ya. Waktu itu saya masih praktek sekolah, lihat salah seorang anak yang bernama Arifin di sebuah jalanan, kemudian pokoknya kotor sekali. Waktu itu umurnya masih 15 tahun. Pola pikirnya masih seperti anak-anak. Berhitung nggak bisa, kan keterlambatan belajar gitu. Kok lain ya anak ini, terus akhirnya katanya dia tersesat Pak. Tak tanya itu mubeng, terus dia bilang Winong gitu. Saya kan baru juga pindahan dari Bali, terus baru ke Pati, Winong tak searching, ternyata Winong itu juga Pati tempat saya bekerja, di panti asuhan. Terus akhirnya
Saya cari, kemudian saya titipkan kepala desa di Pati. Nah, kemudian setahun kemudian saya kan nggak kontak lagi. Nah, ternyata 1 tahun kemudian salah satu petinggi kepala desa di Telogowungu, beda desa, telepon, Pak Mantri, saya dapat nomor telepon dari channelnya Pak Mantri Santo. Tolong dong lindungi anak ini atas nama Arifin. Waktu itu belum kirim foto. Sering dimarahin sama ibunya, sering dimarahin, diomelin, kemudian kakeknya, neneknya itu istilahnya disiram air panas seperti itu, karena kan kambuh ya. Akhirnya saya ke sana, Masya Allah, ternyata anak yang saya temukan 1 tahun yang lalu itu dengan usia sudah mau 17 tahun, tapi kondisinya rumahnya sudah nggak layak huni, numpang. Kemudian ibunya juga gangguan jiwa karena dihamili oleh salah seorang yang tanda kutip orang yang nggak bertanggung jawab. Akhirnya melahirkan, depresi kan, melahirkan anak tapi nggak punya suami gitu kan. Akhirnya lahirlah si anak itu, akhirnya nggak keurus. Dalam batin saya, ya Tuhan, saya kok dipertemukan lagi, ini berarti anak ini nggak boleh jadi satu dulu sama ODGJ ini. Dia masih punya masa depan yang panjang. Akhirnya saya menghubungi Mbak Heni, itu istrinya Mas Adi Sinaurep. Mbak, bagaimana ini gitu? Oh, punya aku ada yayasan, namanya Yayasan Dava, tapi hanya bisa menampung 4 orang. Sekarang ada 1 kosong untuk anak berkebutuhan khusus, coba sekolahkan di saya. Akhirnya saya, Pak, cari rapotnya nggak ketemu, dibakar. Nyari ijazahnya dibakar. Surat-surat hilang semuanya. Terus akhirnya saya nelpon kepala desa, gimana caranya saya bisa bertemu sama gurunya. Terus akhirnya saya lacak gurunya, saya bisa dapat salinan kartu keluarganya, kemudian ijazah, rapot, semua lapangan belajar saya serahkan ke Mbak Heni yang di yayasan untuk SLB itu. Ya, puji Tuhan, Tuhan memberkati semua atas takdir-takdirnya yang baik, diterima, dan sampai sekarang bisa sekolah dan bisa senyum, Pak. Awal-awal itu nggak pernah dicubit juga biasa, biasa aja, terus nggak bisa nangis juga, karena kesehariannya kan mungkin kalau dari pengakuannya itu sering dipukul dengan gagang sapu, dengan kayak gitu, dibenturkan kepalanya, karena kan namanya ODGJ kalau udah kambuh sama anak sendiri sebagai pelampiasan kan. Kalau setiap saya tanya, Nak, kamu ingin ketemu sama siapa? Saya ingin ketemu sama ibu, gitu. Ibunya sekarang di Panti Blora, Pak. Kemarin baru saja kita tengok, dia salaman, kemudian dia peluk tanpa ada rasa dendam. Cuma dia tidak mau ketemu sama bapaknya, karena kan istilahnya tidak ada peran di sana, hanya itu saja. Saya kalau udah besar ingin jadi guru kesenian, kalau udah punya uang mau membahagiakan ibu. Dia bilang begitu, bersyukur. Nah, dari situ akhirnya pasti akan ada banyak arifin-arifin yang lain. Ya Tuhan, saya setiap hari itu ngomong sama kameramen saya, kapan ya Mas kita ada tempat lah untuk orang-orang yang senasib dengan arifin. Pasti di sana-sana banyak orang yang gangguan kejiwaan yang belum tertangani. Akhirnya saya ditelepon sama Bapak, saya itu langsung menangis, mau nangis haru, ya Tuhan gitu. Terus akhirnya, pokoknya nggak akan saya tunda-tunda, pokoknya entah masalah rezeki nanti pembangunannya seperti apa gitu kan, saya pokoknya ingin ketemu gitu. Akhirnya kebetulan besok ada acara kondangan, terus Senin Bapak mau ke Jakarta kan, pokoknya Jumat tak telepon Mas Mahfud, Mas ayo kita ke Celuak, kebetulan rumahnya di Payak ya Mas, Payak Celuak ya, nah Payak Celuak, sekolah di Kudus. Nah akhirnya nyambung, terus akhirnya pokoknya saya harus ketemu, niat baik ini. Kita nggak tahu Pak umur sampai kapan kan, ya kan. Pokoknya kita menanam kebaikan itu tidak memandang apakah itu suku apa, asal dari mana, itu menurut keyakinan masing-masing kan seperti itu. Saya mengapresiasi Bapak, nanti kita akan berlanjut di sesi berikutnya. Saya juga mulai akan mungkin mengajukan proposal kah, atau membuat draft-draft apa, membahas lebih banyak lagi, sama diskusi sama teman-teman nanti yang seprofesi dan semisi tentunya untuk ODGJ gitu Pak. Oke, nanti masalah bangunan,
apa ya nanti sambil jalan. Sambil jalan, iya. Jalan. Ya saya pun juga bergerak. Saya sendiri juga bukan orang kaya. Iya. Saya juga bukan orang miskin. Iya, iya. Jadi Ada Tuhan di situ yang saya memberikan, ada ya. Tuhan. Di Iya. situ saya ada banyak sahabat. Iya. Di situ di jalan banyak. Kalau ya banyak orang baik lah. Orang baik, betul. Iya. Kalau kita berbuat keinginan baik dengan niat yang baik, dijalankan dengan baik, Baik. pasti juga ketemu orang Orang baik, iya, betul Pak. Nah, masalah nanti finansial, bagaimana nanti kita, biar nanti saya yang bekerja atau gimana. Iya. Jalan lah ibaratnya. Jalan, iya. Ada proposal, jangan ada proposal, ada Iya. proposal. Nanti kita matchingkan, Ya, gitu. Pak. Saling Penting di bekerja sini sama. saya udah ketemu orang. Iya Pak. Udah yang selama ini saya tari ya, Iya. ya hari ini 2024 Ketemu ya. Dari 2004 ya. 98 98 ya. Iya, 98. Sekitar 10 tahun ya Pak. 98 gue lebih. Lebih ya. 98 ini 2024. Oh. 24 tahun. 61. Iya, betul. Nah, nanti kita kalau deal, kalau apa kan di sini saya kan ada yayasan. Iya. Jadi nanti yayasan atau apa, nanti kita ketemu yayasan atau segala macam, kita matchingkan masalah status nanti biar nggak masalah punya siapa si A si B, Iya. itu nggak masalah, yang penting itu juga untuk kebaikan. Iya, untuk kebaikan. Terus apa, jangan bermimpi bahwa nanti di sepanjang jalan itu nggak ada apa-apa, itu jangan. Iya. Jadi kita ada masalah nanti kita selesaikan dengan duduk. Dengan duduk. Ya, itu pesan saya. Iya. Jadi ada masalah jangan bicara sama orang lain, tapi kita harus selesaikan dengan yang bermasalah itu. Iya. Jadi itu lebih enak rame di depan daripada rame di belakang. Itu prinsip saya begitu. Jadi masalah kepemilikan memang lokasi ini kan dimiliki yayasan. Iya. Ya nggak masalah. Itu buat saya nggak masalah. Toh dengan bisa berekspresi. Tujuannya juga tetap. Tujuan juga tetap dan mimpinya juga sama. Nanti kalau ada tempat bisa menampung orang banyak. Iya, betul. Itu. Iya, hanya itu saja. Gitu. Ya. Kan kita kan bukan bicara bisnis. Iya, tapi untuk misi kemanusiaan. Misi kemanusiaan, kecuali kalau bicara bisnis nanti ada keuntungan dibagi berapa, nah itu lain lagi. Lain lagi, iya. Nah, ya pasti ini sepanjang tahun akan tekor terus. Ya, kalau perbuatan ini, tapi nggak masalah. Nanti Tuhan yang menghitung sendiri. Ya, iya. Yang memberikan mungkin lebih dari kesehatan. Betul. Terus yang bentuk kasih sayang Tuhan itu adalah mempertemukan dengan orang-orang yang istilahnya baik seperti ini pun sudah termasuk rezeki yang luar biasa, Pak. Betul. Iya. Karena apa namanya ya? Saya sering juga dari sponsor dari apa menawarkan seperti itu, tapi nggak pernah ada yang rasa kayak klik langsung saya iyakan gitu, Pak. Tapi ini perjuangan luar biasa Bapak ini terus akhirnya ya 10 tahun menunggu lah istilahnya. Nah akhirnya sekarang terjawab sudah. Mudah-mudahan nanti ke depannya ada sesi berikutnya untuk melanjutkan bagaimana mekanismenya nanti pembangunan, terus SDM-nya. Nanti saya siap membantu dari sisi yang semampu saya. Betul. Seperti itu, Pak. Nah saya cara fisiknya sama operasionalnya, dengan nanti SDM sama tenaganya. Tenaga ya, untuk mencari. Ya, gitu. Karena di kalangan Buddha sendiri ini belum ada yang bergerak. Jujur ini saya pertama kali Mas, kalau nanti terwujud ini pertama kali. Ya, pertama kali. Siapa tahu nanti dengan adanya mereka begitu yang dari di jalanan, kemudian dia bisa bermanfaat bagi masyarakat, bagi agama, kemudian bisa dipulangkan ke keluarga, betapa senangnya. Wah, itu kan istilahnya. Mungkin banyak di sana yang mengharapkan tidak semua keluarga itu tidak suka sama ODGJ anggota keluarganya. Ada juga yang berharap kapan ya dia pulang, atau misalnya tersesat di mana, kan ada ODGJ itu kan kadang hilang ingatan. Betul. Itu pasti anak-anak yang di rumah itu pasti akan menunggu. Nah, ketika kita mempertemukan itu luar biasa, Pak. Contohnya paling gampang ini ada tetangga ini. Memang itu dari kecil sudah ada bawaan, tapi nggak ada gen. Nggak ada gen, nggak ada keturunan. Nggak ada keturunan, tapi dia ada kelainan. Jadi dia sekarang posisinya sekarang di Pasong. Oh, ya Tuhan. Di Pasong. Tapi saya
Saya kan belum berani mengatakan jangan karena saya kan tidak membidangi itu. Iya, betul. Iya. Tidak membidangi itu. Nah, mau saya bawa ke Bekasi dulu nggak boleh sama ibunya. Terus kalau dia di rumah ya kalau nggak ngamuk ya memang jalan. Jalan sekarang posnya dipasung. Udah ada kalau 5 tahun sekarang jalan. Ya. Memang kasus-kasus banyak yang terjadi di masyarakat itu karena kurang pengetahuan bagaimana cara penanganannya. Lebih simpelnya daripada anak saya kemana-mana atau hilang kadang-kadang dikunci. Ya betul. Kunci, betul. Ya. Nah itu posisinya kalau saya lagi jalan pas ketemu di daerah Tayu dari mana saya pulang, senengnya orang tuanya. Padahal udah nyari berapa hari. Iya, itu contoh-contoh kecil. Iya, contoh kecil gitu. Apalagi yang hilangnya puluhan tahun kan. Puluhan tahun. Ada yang kayak Mas Hadi sampai 20 tahun. 20 tahun, iya. 25 tahun, 10 tahun. 10 tahun. Iya. Kalau nonton tuh rasanya. Iya. Itu Tuhan nggak jauh. Iya. Itulah sifat Tuhan. Sifat Tuhan, iya. Sifat Tuhan. Iya. Terima kasih atas waktunya Pak, karena juga terbatas waktu. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Mungkin untuk sesi sekarang hanya melihat yang satu ini dulu. Nanti sembari berjalan setelah Bapak pulang dari Jakarta, nanti saya tak melapor apa yang sudah saya upayakan. Ya, misalnya apakah saya nyari sponsor atau personil-personil saya siapkan dulu nanti untuk membantu. Entah suatu saat nanti sudah terwujud. Saya kan banyak koneksi mungkin dari Stikes, dari kampus, misalnya nanti suatu saat nanti praktek untuk merawat di sini seperti itu Pak. Saya akan memikirkan di bagian itu. Labnya lah seperti itu. Baik pemirsa, mohon doanya Bapak biksu yang luar biasa di masa yang luar biasa, di usia senja tapi mantap luar biasa untuk ODGJ terutama, dan juga pemakaman bagi umat budaya Pak ya. Mudah-mudahan terwujud, nanti kita bisa kolaborasi, barangkali ini menjadi awal baik untuk menolong ODGJ yang terlantar, terutama yang terpisah lama oleh keluarganya, biar bisa mudah dikenali, agar tidak kemana-mana, kita tampung di suatu tempat. Dan Tuhan mengizinkan nanti berada di Celuak ini mungkin menjadi tempat awal mula rumah sehat jiwa yang akan sponsori dan juga akan dinahkodai istilah kata oleh Bapak Biksu yang luar biasa, dan juga nanti Mantri Santo akan membantu di bagian SDM dan juga bagaimana pengelolaan mencari untuk ODGJ tersebut biar bisa dirawat di sini. Mungkin itu Bapak. Saya mau terima kasih banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di Bapak apa salamnya Pak? Namo Buddhaya. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Khusus itu. Khusus. Jadi nanti nggak campur aduk. Kalau Mas nanti posisi saya di sini mau ketemu atau mau apa tentang penanganan ODGJ atau apa, boleh kalau kontak-kontak? Iya boleh. Untuk lebih mencoba mendekat gitu. Biar ada. Kalau selama ini saya sama situ loh ada daerah sini. Kalau habis naik sepeda saya ngobrol sama dia, tapi dia posisinya masih kategori baik, nggak brutal nggak. Ya nanti pas pulang dari Jakarta kita langsung apa namanya? Biar nggak lari. Oh ya, langsung eksekusi, membersihkan apa segala macam. Nah, terus bangunan nanti gimana? Bangunan itu bentuknya seperti apa? Iya. Nanti kan harus butuh waktu untuk bicara Mas. Butuh waktu, iya. Nggak langsung, kan tidak semau saya samanya begini. Itu tanpa dengan ngerti semua dari awal. Kan harus dengan ngerti dari awal. Jadi di situ ada hatinya. Iya. Nah kalau bisa bikin proposal secara digital kan mungkin dengan lebih itu. Di bawah tadi. Monggo. Enak nih. Ayo. Iya, terima kasih Pak. Kamera ya Mas Mahmud ya. Mas Mahmud. Oke, off. Mas dulu.